Selamat datang di channel Obrolan Gema Kebangsaan. Keputusan ini diputuskan pada hari ini, hari Kamis tanggal 26 Juni 2025. Kita kedatangan tamu seorang pengamat politik senior yang juga menjadi Wakil Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Pak Abdul Khalik Ahmad. Ini Mahkamah Konstitusi itu memutuskan adanya pemisahan. Nah, menurut Pak Khalik apakah ini menjadi presiden atau menjadi sesuatu yang justru baik, ya kan? Justru sangat menguntungkan bagi partai politik peserta pemilu di 2029. Gimana Pak Khalik? Iya, terima kasih Mas Joko. Iya. Jadi saya kira pertama saya ingin menanggapi secara keseluruhan Iya. putusan Mahkamah Konstitusi yang hari ini diputuskan. Pada intinya adalah bahwa pemilihan umum Ya. di tingkat nasional dan di tingkat lokal itu sekarang dipisah. Jadi pemilihan tingkat nasional, pemilu nasional itu meliputi pemilihan legislatif DPR dan DPD Ya. plus pilpres. Jadi satu. Pemilihan presiden dan wakil presiden. Itu jadi satu rumpun sebagai pemilu nasional. Kemudian yang kedua adalah pemilu lokal. Pemilu lokal itu rumpunnya adalah pemilihan anggota legislatif tingkat provinsi dan kabupaten kota, Ya. plus pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota maupun wali kota. Nah, sebenarnya dua tingkatan ini atau dua bentuk atau dua cakupan pemilu ini, hemat saya sih ini menguntungkan bagi partai politik. Bagi partai politik. Ya. Pertimbangannya adalah pertama bahwa fungsi partai politik itu menjadi lebih berdaya sekarang, gitu. Lebih berdaya dalam pengertian bahwa menghadapi pemilu nasional, Ya. itu partai politik akan fokus pada bagaimana memenangkan kader-kader terbaik pada pemilu legislatif di tingkat DPR RI dan DPR RI terutama, karena DPD itu ranah tersendiri. Ya. Kemudian mempersiapkan calon presiden dan wakil presiden. Sehingga isu-isu yang bersifat nasional itu fokus di situ. Jadi di satu rumpun. Di satu rumpun itu. Satu rumpun penyelenggaraan. Betul. Ya. Termasuk juga soal teknis pembiayaan. Jadi partai politik bisa mendorong supaya caleg-caleg di tingkat DPR RI itu fokus. Tidak lagi dia punya konsentrasi untuk membantu caleg-caleg di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Jadi ada fokus di situ. Ya. Jadi dari sisi pembiayaan sebenarnya ini juga cukup mengurangi beban dari caleg tingkat pusat. Pusat ya. Secara isu juga ini lebih Bisa terfokus. Lebih fokus untuk isu-isu yang bersifat nasional. Gitu. Nah, kemudian keuntungan yang berikutnya, ketika putusan MK ini mengusulkan ada rumpun pemilu nasional dan pemilu lokal, itu ada jeda. Nah, jedanya itu usulannya MK adalah antara 2 sampai 2,5 tahun setelah pemilu lokal, setelah pemilu nasional diselenggarakan. Ya. Diselenggarakan itu dalam pengertian apakah waktunya adalah setelah pelantikan, penetapan, pelantikan DPR RI dan DPD RI, ataukah setelah pelantikan presiden. Jadi ini usulannya MK seperti itu. Soal dari mana startnya, itu pembentuk undang-undang nanti yang merumuskan. Tetapi
usulannya MK adalah pendapat MK bahwa pemilu nasional itu setelah hasilnya ditetapkan dan kemudian dilantik, baru setelah 2 tahun berikutnya diselenggarakan pemilu lokal. Jadi kalau pemilu presiden memang kemudian konteksnya secara nasional. Artinya apa? Karena memang di presiden yang mencakup konteks isu nasional dan DPR RI maupun DPD yang ini di tingkat pusat itu memang konteksnya nasional. Sehingga kemudian ada fokus masing-masing gitu. Jadi ketika penyelenggaraan pemilu yang kemarin ini kan menjadi tidak fokus. Betul. Yang daerah dia bicara soal daerah, yang DPRD juga bicara soal daerah, yang DPR RI dia bicara soal nasional. Nah, ini kalau dilihat dari semangatnya memang semangat desentralisasi. Betul. Dan tapi bagi partai politik, pada partai politik ataupun para politisi ya kan yang nanti akan bertarung di pemilihan elektoral ini, pertarungan elektoral ini menjadi biayanya menjadi lebih besar, ya kan, atau justru menjadi lebih kecil? Karena penyelenggaraannya kan 2 kali nih, ya kan. Nah, kalau misalnya ini kemarin itu satu penyelenggaraan di tahun yang sama, memang ini menjadi beban APBN yang cukup besar kan. Tapi ketika ini kemudian dipisah konsentrasinya di 2 tahun atau 2,5 tahun setelahnya, kemudian ini bisa membagi fokus beban APBN ya kan gitu. Nah, ini tetapi bagi caleg ini, kalau caleg DPR RI kemarin itu dalam berkampanye ini ada sebagian yang mereka ini dia bekerja sama dengan caleg provinsi maupun caleg kabupaten kan. Artinya kalau dalam bahasanya itu tandem gitu. Nah, sekarang ini kemudian itu menjadi beban full DPR RI. Dan 2,5 tahun lagi ini menjadi beban full caleg DPRD provinsi maupun kabupaten kota. Ini kan ada pemecahan soal fokus di penyelenggara negara, kemudian ada pemecahan fokus pengeluaran anggaran. Tetapi bagi caleg itu juga kemudian konsentrasinya masing-masing. Kan nggak ada kalau kemarin itu misalnya, ya udah saya ini mau nyalek, terus ada DPR RI ini, saya gandul aja kan gitu. Kalau besok sudah tidak bisa gitu. Nah, ini mungkin jadi akan menjadi pertimbangan bagi partai-partai politik, ya kan. Artinya kemudian apakah nanti setelah ini dipisah bahwa caleg DPR RI ini akan bekerja sendirian, atau kemudian justru caleg DPR para pengurus DPD, DPD atau DPC kalau bagi partai-partai itu pengurus daerah, justru nanti akan lebih fokus membantu untuk pemilihan DPR RI dan presiden. Kemungkinan itu gimana itu? Iya, jadi gini, saya melihatnya dari pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi itu rasional. Paling tidak ada 3 pertimbangan yang saya catat di situ. Pertama adalah bahwa pemisahan rumpun pemilu nasional dan lokal itu yang pertama adalah bisa menjadi proses penguatan kembali fungsi dari partai-partai politik. Karena dengan begitu maka partai tidak terburu-buru untuk menyiapkan calegnya secara serentak, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Nah, sekarang dengan pembagian rumpun ini itu ada waktu bagi partai politik untuk menseleksi kader terbaiknya. Justru mempunyai kesempatan atau punya waktu yang panjang ya kan, dan lebih fokus untuk menyeleksi caleg atau calon anggota legislatif yang nanti akan betul karena tidak bercampur antara kan legislatif kita ini 3 tingkat, ada pusat, ada provinsi, ada kabupaten kota gitu. Nah, nanti yang tingkat pusat konsentrasi sendiri, karena kemudian ada jeda 2 atau 2,5 tahun itu baru kemudian pada pemilu lokal mempersiapkan kader di tingkat legislatif provinsi dan kabupaten kota. Jadi buat partai politik ini satu keuntungan sebenarnya. Jadi ada waktu
untuk bisa mempersiapkan caleg terbaik. Iya, Gitu. benar. Kemudian yang kedua, semangat yang menjadi pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi itu adalah bahwa kalau pemilu itu serentak seperti yang kemarin dilaksanakan, Ya. itu isu-isu yang terkait dengan pembangunan daerah itu tenggelam, terabaikan bahkan. Ya. Istilah Mahkamah Konstitusi itu loh ditenggelamkan dengan isu-isu nasional. Padahal sebenarnya justru pemilu itu mestinya harus berujung pada penguatan daerah. Itulah yang namanya desentralisasi. Itulah desentralisasi. Jadi bagi Partai Gema Bangsa ini menjadi kabar baik. Betul, betul. Sangat relevan. Sangat sekali. relevan. Ya, gitu dengan kan. visi misi kita. Gitu. Artinya kemudian dan ini menjadi bagi partai kayak seperti Gema Bangsa ini menjadi startnya menjadi lebih panjang. Iya, betul. Ya kan? Artinya persiapan untuk menyiapkan kader yang nanti akan bertarung di pertarungan nasional, itu nasional maupun di yang lokal, itu justru lebih panjang. Gitu. Sehingga kita bisa mencari kader-kader atau calon legislatif yang memang itu sangat yang berkualitas, ya kan Pak. Artinya kalau kemarin itu kan yang penting udahlah, yang penting masuk aja gitu kan, yang penting memenuhi kuota, ya kan. Karena kita diburu pada waktu yang sama untuk mengisi 3 tingkatan legislatif ini. Ya, dalam konsentrasi yang sama dengan pekerjaan yang sangat besar, gitu. Nah ini kan konsentrasinya menjadi dipecah. Gitu. Nah inilah yang menjadi pertimbangan MK, ya kan, bahwa untuk menghindari pelanggaran tentang NKRI ini kemudian diputuskan untuk bisa karena memang potensi konfliknya menjadi besar, potensi money politiknya menjadi besar kalau itu tersentral dan dijadikan satu. Nah ini yang kemudian menjadi pertimbangan MK untuk memutuskan adanya pemisahan antara pemilu nasional dengan pemilu lokal. Ada satu lagi. Pertimbangan dari mahkamah itu yang menurut saya juga baik. Karena dengan adanya pemisahan tingkatan dengan jeda yang cukup panjang 2 sampai 2,5 tahun, itu bisa meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Karena para penyelenggara pemilu itu juga punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri secara maksimal antara penyelenggara pemilu pusat dengan penyelenggara pemilu daerah. Betul. Dan kemudian masa tugasnya penyelenggara pemilu itu bukan hanya pada saat sekali itu pemilu. Jadi masih ada dua kali pemilu. 2 kali pemilu. Kalau dulu kan pemilu kan ada pemilu legislatif 5 tahun kan. Tapi pemilu DPRD pemilu pilkada kan beda-beda. Sehingga KPU itu bekerja itu selama 5 tahun. Nah ini kan tiba-tiba KPU cuma bekerja selama sekali, terus dia nganggur selama 4 tahun kan gitu. Itu makanya tidak efisien. Tidak efisien. Ya, kan? Oleh karena itu maka dengan putusan MK yang membagi rumpun lokal dan nasional, kemudian ada jeda 2 sampai 2,5 tahun, itu justru akan memperkuat dan mempertinggi kualitas penyelenggaraan demokrasi kita. Sehingga penyelenggara pemilu juga bisa lebih konsentrasi. Betul. Kalau kemarin itu kan disambungkan banyak pelanggaran juga nggak tertangani kan Pak. Terus penyelenggara pemilu juga awut-awutan karena itu serentak antara pemilu nasional dengan pemilu lokal. Kemarin ada 5 kotak itu harus sekaligus dihitung pada hari yang sama. Ya wajar kalau kemudian terjadi banyak korban kan gitu. Stamina orang kan terbatas. Nah dengan pemilu yang dibagi rumpunnya lokal dan nasional, kemudian ada jeda 2 sampai 2,5 tahun, itu adalah betul-betul akan memberikan dampak positif sebenarnya. Jadi pertimbangan pertama adalah pertimbangan soal fokus isu. Yang kedua adalah pertimbangan soal anggaran penyelenggaraan yang tadinya itu fokus di satu momen yang itu kemudian memberatkan APBN kita. Yang ketiga kemudian penyelenggara negara itu juga memiliki kesempatan atau waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu. Lebih maksimal. Bagi partai politik itu juga memberi keleluasaan untuk menyusun strategi pemenangan.
Termasuk menyiapkan kader. Menyiapkan kader yang bisa diseleksi lebih berkualitas karena pemilihan legislatifnya tidak serentak. Ya. Kalau kemarin ini kan serentak kan. Betul. Gitu. Nah, yang mungkin yang menjadi menarik yaitu menurut saya bahwa masing-masing caleg itu persiapannya itu juga bisa lebih matang. Betul. Artinya kalau mau DPR RI calon anggota legislatif pusat ini kemudian mau bertarung ya inilah pertarungan mereka secara nasional gitu kan, tidak kemudian dicampur dengan pertarungan elektoral di tingkat lokal kan gitu. Nah, bagi DPRD juga dia merasa bahwa ya inilah kuasa kami kan gitu. Kalau bahasanya Pak Kholek itu tadi bahwa inilah yang namanya desentralisasi itu gitu. Dan bagi Partai Gema Bangsa menanggapi putusan MK ini kata Pak Kholek ini positif dan sangat sesuai dengan harapan kita. Ya, jadi memang kita cukup ini ya Pak, cukup menarik menurut saya bahwa inilah yang memberi ruang pada partai politik secara terbuka, secara luas gitu kan, untuk memang mempersiapkan diri gitu. Nah, cuman Pak Kholek, ini kan pemilu kita ini memang ya kita sadar lah ya, artinya di dalam pemilu yang sudah berjalan dari ini pasca reformasi ini kan sekarang kan sudah 6 kali. 6 kali dan banyak persoalan yang tadinya itu terpisah sekarang serentak ya kan, dan banyak pembenahan memang ini menjadi evaluasi kan setiap pemilu kan gitu, dan MK memutuskan bahwa besok ini dipisah, saya kira ini menjadi yang terbaik kan gitu, dan Partai Gema Bangsa menyambut ini menjadi sesuatu yang positif kan. Nah, tapi Pak, ini kan kemudian ada satu anggapan bahwa nanti anggota DPRD kalau misalnya pemilu di rumpun nasional itu dilaksanakan di 2029, ya kan Pak? Artinya di 2029 itu di pemilu di tingkat lokal 2031 ya kan, 2 tahun setengah kan, kalau itu 2 tahun ada 2 tahun setengah gitu. Artinya bahwa sekarang ini eksekutif atau gubernur maupun bupati wali kota itu menambah jabatan 2 tahun. Yang mungkin yang kemarin itu ada yang kepotong-potong juga kan Pak. Nah, terus yang DPRD kan juga sama. Nah, ini mungkin juga sebagai imbal balik dari apa yang sudah terpotong kemarin gitu. Saya melihatnya gini, Mas gimana? Toto. Jadi memang itu jadi problem konstitusi kita. Jadi ketika masa jabatan itu fix 5 tahunan, kemudian ada terjadi perubahan secara undang-undang, itu kan memang harus ada jalan keluar yang harus dilakukan kan gitu ya. Jadi misalnya jabatan yang 5 tahun itu tetap dilaksanakan, tetapi kemudian ada penyesuaian sampai dengan tahun 2031. Ya, kalau yang kemarin itu kan ada yang misalnya sudah selesai, ada waktu 2 tahun kan di PJ itu. Betul. Ada pejabat sementara itu. Nah, itu saya kira nanti bentuknya ada rekayasa undang-undang, jadi dan kita sudah pernah melaksanakan ini. Jadi waktu pemilu 99 itu kan sebenarnya 2 tahun setelah pemilu 97. Belum sampai 5 tahun. Jadi masa kerjanya cuma 2 tahun, lalu terpotong pemilu kan gitu. Jadi artinya kalau undang-undang sudah menyatakan seperti itu, ya berarti memang aturan mainnya harus kita laksanakan kan gitu. Nah, terkait dengan ini kelebihan waktu kan untuk menyesuaikan sampai misalnya jeda 2 tahun atau 2,5 tahun, kembali kepada pengaturan undang-undang. Jadi kalau nanti pembentuk undang-undang DPR itu mengesahkan undang-undang pemilu yang baru, saya kira ya itu blessing lah buat DPRD dan kepala daerah yang hasil tapi kalau kita merujuk dari 2024 kan begitu diputuskan pemilu serentak, kan ada yang misalnya dia pemilu 2017 selesai 2023. Nah, yang 2 tahun sampai 1 tahun itu kan dia di PJ kan Pak itu. Nah, saya kira kalau itu
kita sudah punya pengalaman di 2014 dan ini mungkin nanti akan yang sama sehingga incumbent ya kan, incumbent itu ketika nanti dia akan bertarung ini akan sama dengan calon yang nanti bukan incumbent. Betul. Ya kan? Betul. Kan misalnya kan ada jeda 2 tahun dia tidak menjabat, Pak, gitu. Artinya ini juga menurut saya ini ada keuntungan juga bagi bagi partai politik yang memang dia mau bertarung baik di kabupaten maupun kota maupun provinsi itu jadi berawal dari nol lagi, gitu, ya kan? Betul. Artinya sudah tidak ada lagi incumbent gitu. Nah, cuman yang menjadi pertanyaannya DPRD-nya ini. Kalau eksekutifnya kita punya pengalaman di 2024. Tapi kalau legislatifnya ini kan tidak mungkin di dalam waktu 2,5 tahun itu tidak ada anggota DPR itu, Pak. Ya kan gitu. Ya, makanya kita bercermin pada pengalaman pemilu 99 ya. Jadi pemilu 99 itu kan sebenarnya memotong masa jabatan pemilu 97. Ya, yang tadinya harusnya kan 5 tahun. Ya, berarti kan 97 kan 2002 kan. Ya. 2002. Mestinya pemilu 2002 baru selesai. Tapi kemudian ada pemilu dipercepat. Ya, karena reformasi kan. Ya. Berarti kan hanya 2 tahun masa kerjanya. Ya. Jadi kalau pengalaman potong memotong sudah ada, maka menambah juga ada. Gitu. Kan? Nah, ini terpulang pada sekali lagi pada keputusan pembentuk undang-undang. Jadi tentu payungnya nanti adalah undang-undang pemilu. Yang itu akan disegerakan oleh DPR. Kalau kan gini, kalau DPR RI pasti dia tetap 5 tahun. Oh iya. Karena di dalam putusan MK ini kan pemilu lokal 2 tahun atau 2,5 tahun setelah pelantikan anggota legislatif atau pelantikan presiden. Nah, saya kira Pak Khalid ini putusan MK ini tentang pemisahan penyelenggaraan pemilu ini menjadi satu isu yang menurut kita cukup menarik dan nanti kita akan lihat perkembangannya. Bagaimana nanti kemudian DPR akan memutuskan teknis undang-undangnya ya kan, sehingga nanti di pemilu 2029 ya kan, dan kemudian kalau memang itu nanti kemudian disetujui sama DPR dan akan dilaksanakan di 2031 ya ini nanti kita akan coba kita cermati. Betul. Ya Pak Khalid, nanti kita akan memantau sejauh mana putusan MK ini akan dijalankan kapan dan karena waktunya ini kan belum ditentukan mau 2029 maupun 2031 maupun 2034. Artinya di amar putusan itu belum disebutkan. Saya kira terima kasih Pak Khalid, kita sudah berbincang-bincang merespon putusan MK soal pemisahan penyelenggaraan pemilu. Nanti saya akan mengundang Pak Khalid lagi, kita akan membedah tentang isu tentang pemisahan penyelenggaraan ini dan bagaimana kemudian respon partai-partai yang lain. Nanti kita akan berdiskusi lagi, diskusi yang lebih panjang sehingga kita nanti bisa merumuskan kita menyikapi seperti apa menyikapi putusan MK ini dan undang-undang yang nanti akan ditetapkan oleh DPR. Terima kasih Pak Khalid. Sama-sama, Mas Eko.